Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adila Raudatul Hikmah dari kelompok 8. Saya akan membuat video pembelajaran dan penjelasan materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen pesantren. Dan materi yang akan saya bahas di video ini tentang manajemen hubungan pendidikan dengan masyarakat. Jadi, ada beberapa materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Yang kedua, manfaat hubungan pendidikan dengan masyarakat. Yang ketiga, bentuk-bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat. Yang keempat, 5 asas hubungan sekolah dengan masyarakat. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Dengan demikian, tampaklah bahwa lembaga pendidikan itu bukanlah badan yang berdiri sendiri dalam membina pertumbuhan dan perkembangan putra-putri bangsa, melainkan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Ada hubungan saling memberi dan saling menerima antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sekitarnya. Lembaga pendidikan merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat tentang pengembangan putra-putri mereka. Di samping layanan terhadap masyarakat berupa pendidikan dan pengajaran, lembaga pendidikan juga menyediakan diri sebagai agen pembaru atau penerang bagi masyarakat. Kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat mengikuti perubahan-perubahan lingkungan dengan pendekatan situasional, memungkinkan lembaga tersebut tetap berdiri sebab ia berada dalam hidup bersama masyarakat dan sekaligus penerang atau inovator bagi masyarakat. Adapun manfaat hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat bagi lembaga pendidikan yaitu memudahkan memperbaiki pendidikan, memperbesar usaha meningkatkan profesi pengajar, konsep masyarakat tentang guru atau dosen menjadi benar, mendapatkan koreksi dari kelompok masyarakat, mendapat dukungan moral dari masyarakat, memudahkan meminta bantuan dari masyarakat, memudahkan pemakaian media pendidikan masyarakat, dan memudahkan pemanfaatan narasumber. Materi selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat. Yang pertama, hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan warga masyarakat. Bentuk hubungan ini bisa secara individual dan organisasi. Yang kedua, hubungan sekolah dengan alumni. Dari para alumni sekolah memperoleh masukan tentang kekurangan sekolah yang perlu dibenahi, upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk perbaikan. Yang ketiga, hubungan dengan dunia usaha atau dunia kerja merupakan bidang garapan guru bimbingan dan konseling. Yang keempat, hubungan dengan instansi lain. Dengan sekolah lain, hubungan kerjasama juga dapat dibina melalui MJMP, MKS, MJP, K3S, K3M. Yang kelima, hubungan dengan lembaga atau badan-badan pemerintah swasta, contohnya kerjasama dengan bank dalam rangka penggalangan dana, gemar menabung pelajar, atau kerjasama dengan pertemanan dalam rangka penghijauan. Oleh karena itu, di sekolah dikenal adanya kegiatan publisitas keluar dan publisitas ke dalam. Eksternal, kegiatan ini selalu berhubungan kepada masyarakat di luar warga sekolah. Ada 2 kemungkinan yang bisa dilakukan, yakni secara langsung atau tatap muka dan tidak langsung. Kegiatan internal, kegiatan ini merupakan publisitas ke dalam.
di mana sarananya adalah warga sekolah yang bersangkutan, yakni guru, tenaga tata usaha, dan seluruh siswa. Hubungan kultural, usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan budaya masyarakat tempat sekolah itu berada. Hubungan edukatif, hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Menariknya, bagi masyarakat, jika lembaga pendidikan itu sanggup mencetak lulusan yang siap pakai, artinya lulusan itu baik mereka sebagai tenaga menengah maupun sebagai tenaga ahli, tidak membutuhkan latihan lagi sebelum bekerja, melainkan secara langsung dapat melaksanakan pekerjaan dalam bidang secara relatif baik. Untuk mewujudkan lulusan tersebut merupakan tantangan berat bagi para manajer pendidikan. Imbalan dari keberhasilan manajer warga masyarakat cukup besar, karena secara antusias mereka akan mendukung lembaga pendidikan bersangkutan baik secara moral maupun material. Adanya hubungan sekolah dengan masyarakat dimaksudkan agar proses belajar yang berlaku di sekolah mengalami perubahan dari proses belajar dengan cara konvensional menjadi proses belajar yang inovatif, yaitu belajar secara antisipatoris dan partisipatoris. Proses belajar yang inovatif tidak hanya belajar memecahkan masalah, tetapi justru yang terpenting adalah mengidentifikasi, mengerti, dan jika perlu merumuskan kembali masalah tersebut. Peserta dididik untuk berpartisipasi kehidupan masyarakat yang akan datang ke tempat mereka, akan hidup dan terlibat di dalamnya setelah mereka dewasa. Selanjutnya, materi yang terakhir ialah berikut 5 asas hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, asas objektif, yang resmi segala bentuk informasi dan yang disampaikan kepada masyarakat harus berupa suara resmi dari instansi atau lembaga dan tidak bertentangan dengan program yang dijalankan. Sikap objektif atasan memiliki peranan penting untuk menghidupkan kemungkinan pemberitaan yang tidak tepat dan merugikan. Yang kedua, asas organisasi, yang tertib dan disiplin. Tugas-tugas pokok organisasi harus menjadi prioritas dan dilaksanakan secara tepat sesuai sistem kerjasama yang disepakati sehingga menimbulkan ketertiban dan kedisiplinan kerja yang berdampak kepada efisiensi dan keefektifan. Yang ketiga, asas mendorong. Partisipasi apa yang kita sampaikan berdampak kepada tertariknya orang untuk berpartisipasi. Informasi dan berita dari lembaga harus memiliki kualitas dan kuantitas sehingga memicu partisipasi masyarakat terhadap program yang sedang berjalan. Yang keempat, asas pemerhatian. Respon masyarakat berupa kritik, saran, pendapat, dan keluhan harus didengarkan serta dipikirkan untuk perbaikan kegiatan-kegiatan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat. Respon masyarakat tidak boleh dihindari karena respon masyarakat merupakan opini publik. Dan yang terakhir, asas kontinuitas. Informasi penyelenggara humas harus berusaha agar masyarakat memperoleh informasi secara kontinu sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, informasi lisan dan tertulis dapat dilakukan secara berkala dan waktu tertentu. Dengan demikian, masyarakat memiliki gambaran yang lengkap dan menyeluruh tentang keadaan atau masalah yang dihadapi organisasi atau lembaga.
Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.